Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Noviasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Pancajaya. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama rekan saya yaitu Bu Eni Komartini. Beliau adalah wali kelas 1 dari SD Negeri 1 Pancajaya. Assalamualaikum Bu Eni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini Bu, hari ini maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan pra-observasi Bu dari kegiatan Ibu nanti untuk pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana Bu? Apakah Ibu siap? Alhamdulillah. Baik Bu, tujuan dari supervisi ini nanti ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran Ibu di dalam kelas ya Bu ya. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya. Dan juga agar Ibu menjadi lebih percaya diri ketika Ibu mengajar anak-anak di dalam kelas nanti. Begitu ya Bu ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan ke Bu Eni. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai nanti apa ya Bu? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi ada 3 ya Bu, kira-kira dari ketiga itu Ibu bisa menyebutkan tidak apa saja tujuannya? Yang pertama, peserta didik dapat semangat dan bahagia ketika di dalam kelas. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih memahami angka 20 sampai 50. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan angka dari 20 sampai 50. Wah, luar biasa sekali ya Bu tujuan yang sudah Ibu bilang. Baik Bu, di sini berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Bagaimana Bu dengan area pengembangan sekarang Bu? Area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dan yang ingin Ibu lakukan nanti ketika saya observasi? Baik, untuk area pengembangan saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan Jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin Ibu ambil, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang akan Ibu pakai seperti itu. Nah, baik Bu, di sini saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan ketika nanti di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode yang ingin digunakan nanti di dalam kelas. Baik, untuk strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah number together. Metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok yang merupakan Oh, baik Bu. Jadi rencana yang ingin Ibu terapkan dalam kelas akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga diintegrasikan dalam pembelajaran sosial dan emosional menggunakan metode pembelajaran number head together, diskusi kelompok, penugasan. Sekarang bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan akan Ibu gunakan ketika di dalam kelas nanti Bu? Untuk media pembelajarannya, jadi saya akan menggunakan beragam contoh, menggunakan media kartu pintar dan Wah, luar biasa sekali ya. Berarti Ibu akan menggunakan media kartu pintar dan LKPD. Kira-kira kegiatan ini akan Ibu lakukan kapan ya Bu pembelajarannya? kemungkinan saya akan mengambil hari Rabu jam 1. Oh, jadi nanti Ibu akan melakukan observasi. Jadi nanti Ibu akan melakukan pembelajarannya di hari Rabu jam pertama dan kedua. Nanti insya Allah saya akan hadir ya
dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti ya Bu. Dan nanti setelah itu kita akan melakukan percakapan yang terakhir Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, pasca observasi nanti kita akan menghadirkan Bapak pengajar praktik ya Bu ya. Sebelum saya akhiri, apa yang didapat setelah bercakap-cakap dengan teman saya hari ini Bu? Saya bisa mendapat gambaran dan metode apa yang kira-kira cocok untuk saya terapkan. Itu semuanya akan saya persiapkan setelah. Wah, baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga nanti di hari Rabu kita bisa bertemu dan saya bisa melihat Ibu di dalam kelas. Dan nanti jangan lupa kita akan melakukan pasca observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti ya Bu di hari Rabu depan. Dan terima kasih Bu Enikom. Demikianlah percakapan saya hari ini dengan Bu Eni Komatini. Semoga nanti di hari Rabu kegiatan observasi bisa berjalan dengan lancar di kelasnya Bu Eni Komatini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Anak-anak, hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua? Lancar semua? Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita mengawali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Bukan? Jika berdoa tangan di atas kepala duluan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pemberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan kembali. Kita sebelum mulai pembelajaran, kita seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Mari kita lihat video dan kalian ikut menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Aku
Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar bilangan 1 sampai 20. Dan hari ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran bilangan 20 sampai 50. Siap? Siap. Semangat. Oke, kita akan belajar bilangan 20 sampai 50. Hari ini kemarin sudah diterangkan tentang bilangan 2 angka terdiri dari puluhan dan satuan. Tetapi masih angka 1 sampai 20. Nah, sekarang kita akan belajar puluhan dan satuan dari angka 20 sampai 50. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyanyikan lagu dan kalian menjawabnya. Oke? Oke. Siapa suka hati berhitung? Saya. Siapa suka hati berhitung? Saya. Siapa suka hati berhitung? Mari kita lakukan. Siapa suka hati berhitung? Kita lakukan. Saya. Berhitung mulai. 12, 13, 14, 15, 16. Ada berapa kalian semua? Karena sudah terdiri dari 16 siswa. Kalau dalam bilangan itu ada 16 angka. Terdiri dari 10 sebagai apa? Puluhan. Nah, terus masih ingat pelajaran yang kemarin. Kemudian yang angka 6 sebagai apa? Bagus. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran hari ini yaitu angka 20 sampai 50. Dan kita akan bersama-sama melihat videonya dulu. Video tentang pembelajaran angka 20 sampai 50. Pilih salah satu menu untuk belajar angka. Belajar angka 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 46,
video tentang bilangan 1 sampai 50. 1 sampai 20 sudah kita pelajari kemarin, dan hari ini kita melanjutkan 20 sampai 50. Sesuai yang Ibu jelaskan kemarin ya, apabila ada 2 angka bersebelahan, itu terdiri dari puluhan dan 1 satuan. Angka 2 angka itu, misalnya kemarin itu ada angka 1 dan 8. Membacanya bagaimana? 18 terdiri dari puluhan dan 1 satuan. Angka depan ini kita baca sebagai puluhan. Terus angka yang di belakang kita baca sebagai satuan. Nah, untuk hari ini sama, kita akan belajar tentang puluhan dan 1. Angka di depan sebagai puluhan dan angka di belakang sebagai 1 satuan. Hanya angkanya yang berbeda, membacanya sama. Cara membacanya, Ibu kasih contoh. Masih ingat nggak angka berapa yang ada di pikiran kalian? Reza, angka berapa? 30. Kita catat. Reza menyebutkan angka 30. Kemudian siapa lagi ya? Malven. 26. Kata Malven mengingatkan angka 26. Kita 2 saja ya, 2 anak saja. Kita lihat ada terdiri dari yang pertama berapa? 30. Yang kedua berapa? 26. Nah, di sini mau tanya, angka 3 sebagai apa? Puluhan atau satuan? Sebagai puluhan. Bagus. Angka 3 sebagai puluhan, angka 0 sebagai satuan. Cara membacanya bagaimana? 30. Kok enggak 36, Bu? Jadi untuk angka 0 atau bilangan 0 itu tidak dibaca atau tidak disebutkan 30. Tetapi kita perbandingkan dengan angka yang ditunjuk oleh Malven, 26. 2 sebagai apa? 6 sebagai apa? Dibacanya 26. Bagus, 26. Karena ini bukan 0, maka dibaca. Begitu juga angka berikutnya. Apabila di sini ada angka 4 dan 0, maka dibacanya 40. Kan 46 dikali 40. Kalau di sini menunjukkan ada angka 4 dan 3, bacanya bagaimana? 43. Puluhannya mana puluhannya? Dari 43 puluhannya mana? 4. Kemudian yang satuannya kan berapa? Bagus. Artinya jadi kalian sudah mulai memahami angka perbilangan 20 sampai 50. Nah, di sini Ibu membawa kartu-kartu bilangan. Kartu-kartu bilangan ini akan Ibu bagi. Nanti kalian menyebutkan dari bilangan yang Ibu bagikan, ya. Kalian nanti mendapat bilangan berapa, itu nanti disebutkan. Ibu mau melihat siapa yang sudah paham dan siapa yang belum. Ya, Ibu pengennya semua paham. Kalau semua paham, artinya tadi belajarnya konsentrasi. Oke, Ibu bagi ya. Dilihat, kemudian diingat-ingat. Ingat-ingat angkanya. Nanti ada tugasnya akan menyebutkan angka yang bagi.
sampai 50. Kemudian selanjutnya Abi berdiri. Angka berapa Abi yang ditemukan? Angka 50. Kasih tahu teman-temannya. Benar nggak angka 50? Benar. Bagus, tepuk tangan lagi. Abi. Selanjutnya Naila. Naila, angka berapa yang ditemukan? Tunjukkan ke teman-temannya. Betul apa salah? Oke. Menurut Ibu, hari ini pembelajaran Ibu lihat kalian itu semua sudah bisa membaca, sudah bisa memahami angka 20 sampai 50. Dan saatnya kalian akan mendapat tugas dari Bu Guru untuk mengerjakan soal tentang bilangan 20 sampai 50 yang kalian pahami tadi. Apakah memahami dengan bilangan yang dibagikan kartu bilangan ini dengan tugas yang Ibu berikan, nanti kalian lebih bagus lagi apa bagaimana kita kasih tugas ya. Masih semangat? Tambah semangat juga, lebih semangat. Tambah semangat. Oke, di sini Ibu akan bagi tugasnya. Nanti mengerjakan ya, seperti kemarin. Tugasnya seperti ini, kalian mengerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Sudah bisa menulis nama kan? Satu B sudah bisa menulis namanya masing-masing. Jangan lupa dikasih nama. Yang paling pertama adalah menulis nama. Ya, bukan berapa yang pertama? Berapa ditulis di sini? Berapa bilangannya? Dihitung ditulis. Mana Mapan? Kita ini dihitung ada berapa jumlah bijinya ini? Kamu hitung, taruh di sini, letakkan di sini. Kemudian yang biji-biji yang kedua juga ditaruh di sini. Nanti digabung. Ya, ada yang Ibu bilang tadi ada puluhan, ada satuan. Ya, yang ini ditaruh di sini. Oke, paham? Ya, paham. Siapa lagi yang belum paham? Oh iya, ini yang puluhannya ditulis ini, satuannya. Kemudian dibaca. Ya. Ya, ini dihitung dulu. Dihitung ada berapa bijinya semua ini. Kemudian ditulis di sini. Hitung dulu bijinya. Ini kan biji. Tulis dulu, dihitung dulu baru ditulis. Gimana Nana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan berurutan dari Julia. Dari Julia dikumpulkan ke depan. Ya, yang lain siap-siap. Mengumpulkan tugas, ayo lagi. Terus. Kita. Sudah selesai kan? Yang ngapain? Diana. Oh, kasih nama dulu. Kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu lihat semua sudah bagus, semua sudah mengerti tentang bilangan 20 sampai 50. Dan hari ini hampir semua mengerti. Jadi Ibu akan lanjutkan pembelajarannya besok lagi, mengingat waktunya sudah selesai, sudah cukup ya. Kita jadi hari ini cukup dulu untuk pelajaran berhitung atau belajar matematika. Setelah ini kita istirahat dulu, kemudian nanti setelah istirahat kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran apa berikutnya? Pelajaran apa berikutnya di absen tadi? Pelajaran Pancasila. Nanti kita akan lakukan setelah istirahat. Jadi
terakhir, yaitu dialog pasca observasi pembelajaran yang kemarin sudah melakukan observasi kepada kawan guru, kepada ibu ya. Nah, saat ini di bagian akhir ini ibu akan melakukan dialog pasca observasi yang di dalamnya nanti ada coaching ya. Dan nanti di situ ada penilaian dari saya yang kemarin format kriteria penilaiannya sudah saya sampaikan juga lewat WA, maka lakukan dengan baik karena itu termasuk penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh ibu, yaitu supervisi berbasis coaching ya. Pada Bu Putri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Pasca Observasi. Di sini saya Putri Noviasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Pancajaya. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Eni Komartini dan saya juga ditemani oleh Bapak Sabeni selaku pengajar praktik saya. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Baik, pada percakapan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Eni Komartini terkait dengan jalannya proses observasi yang kita lakukan pada minggu kemarin ya Bu ya. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu ketika menjalankan kegiatan observasi yang di kelas yang telah kita lalui pada minggu kemarin Bu? Nah, awalnya saya merasa sedikit tegang, tapi alhamdulillah akhirnya berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah akhirnya berjalan dengan lancar ya. Baik Bu, di sini apakah Ibu bisa menceritakan kembali pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah dan tahapan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Mungkin untuk tentunya saya membuat perangkat pembelajaran tahapan pertamanya. Kemudian di dalam pengembangannya itu saya membuat 2 tahapan, yaitu tahapan pengetahuan dan keterampilan. Di dalam pengetahuan saya membuat supaya anak mengerti, memahami tentang angka 20 sampai 50. Kemudian untuk di tahap keterampilannya saya membuat anak agar bisa menulis angka 20 sampai 50. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu. Di area pengembangan yang Ibu pakai yaitu area pengembangan keterampilan dan pengetahuan ya Bu ya. Nah, dari area pengembangan yang tadi sudah Ibu ambil, apakah dari yang Ibu lakukan tadi sudah mengalami perkembangan Bu pada peserta didik Ibu? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun tentunya masih ada sedikit kekurangan. Baik Bu, ya kekurangan itu terbiasa ya Bu ya, namanya juga manusia pasti ada kesalahannya. Baik Bu, begitu sudah ada perkembangan dengan baik nih, namun dengan dilakukan dengan baik hanya saja masih ada kekurangan yang tadi Ibu sebutkan. Nah, di sini kekurangan atau kendala apa yang Ibu rasakan dan Ibu hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Kekurangan atau hambatan yang sering saya temui, mungkin juga sering ditemui oleh guru-guru lain, yaitu di mana masih ada beberapa anak yang belum mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Oh, begitu ya Bu. Masih ada beberapa anak yang tidak aktif atau tidak tertib ya Bu mengikuti pembelajaran. Nah, jadi di sini kita Pak bisa memahami ya Bu ya, karena jiwa kekanak-kanakan mereka tuh masih terbawa karena Ibu itu kan masih mengajar di kelas 1. Jadi jiwa TK mereka masih berada dalam diri mereka ya Bu ya. Nah, di sini kira-kira apa yang membuat siswa tersebut kurang aktif nih Bu ketika di dalam kelas menurut Ibu? Itu tadi seperti yang Ibu sebutkan bahwa mereka jiwa anak-anak, jiwa kegiatan pembelajaran mereka itu masih mengikuti yang dari TK itu. Tapi di sini saya berusaha bagaimana sebisa mungkin saya untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih kreatif, lebih menyenangkan, lebih nyaman untuk mereka supaya semua pembelajaran itu lebih
bagus lagi. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Berarti di sini Ibu ingin melakukan suatu perubahan nih dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran yang menyenangkan agar anak-anak di dalam kelas bisa ikut aktif dan ikut berpartisipasi dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, di sini tadi kan Ibu sudah akan membuatkan perubahan ya Bu, pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan ini, Bu? Setelah kegiatan ini tentunya saya akan melaksanakan. Ya, alhamdulillah, berarti Ibu akan melakukan dengan secepatnya ya Bu ya perubahan itu. Semoga perubahan yang Ibu lakukan nanti bisa terrealisasi dengan baik, lancar, dan tidak ada hambatan suatu apapun. Nanti kita bisa saling bertukar pikiran ya Bu ya, atau berkolaborasi. Ketika saya ada kendala saya akan cerita dengan Ibu, ketika Ibu ada kendala kita bisa saling bercerita. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga semua yang kita harapkan bisa tercapai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, ini saya serahkan sekarang kepada Pak Sapei untuk memberikan umpan balik atau tanggapan akan jalannya percakapan pasca observasi ini atau mungkin kegiatan observasi kelas. Kepada Bapak Sapei, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Putri yang saya hormati, Bu Eni yang saya hormati. Berkaitan dengan tadi sudah dilaksanakan, yaitu percakapan pasca observasi yang di dalamnya adalah supervisi ya, pasca observasi berbasis coaching. Jadi itu sebetulnya gabungan, tidak hanya coaching saja, tapi gabungan berdasarkan observasi. Kemarin sudah dilaksanakan, perannya sudah ya, kemarin sudah direkam juga, terus observasinya juga sudah dilaksanakan. Nah, bagian akhir adalah pasca percakapan. Nah, di bagian pasca percakapan, kalau tadi menanyakan yang sudah dilakukan ya, terus ketercapaian di dalam pembelajaran tadi juga sudah ditanyakan dan sudah disampaikan oleh Bu Eni ya. Terus apalagi nanti pengembangan berikutnya tadi juga sudah. Tapi ada satu hal yang mungkin tadi masih terlewat, yaitu Bu Putri kan sebagai observer ini. Tadi hasil observasinya tadi sampaikan belum? Belum. Nah, itu ya. Jadi sebagai observer seperti kemarin yang saya lakukan terhadap Bu Putri itu kan setelah selesai itu, setelah refleksi itu saya tawarkan berdasarkan kesepakatan kemarin, ada bagian apa yang minta diobservasi ya, ini bisa pas saya sampaikan itu ya, itu juga wajib nanti disampaikan. Terus di luar yang menjadi kesepakatan ya, di luar kesepakatan yang harus diobservasi, ternyata saya juga observasi yang lainnya secara keseluruhan. Apakah nanti boleh saya sampaikan seperti itu? Kalau yang bersangkutan boleh nanti disampaikan. Biasanya itulah letaknya pembeda yang pokok antara supervisi yang lama dengan yang baru. Sehingga nanti tidak ada ceritanya itu supervisor itu seakan-akan menilai dan nanti menjustis ini jelek, ini enggak gitu. Maka itu sebetulnya untuk perbaikan. Jadi ada janji, saya ingin observasi bagian saya bagaimana saya mengaktifkan siswa ini contoh. Nanti secara khusus itu menjadi yang pokok, tapi yang lainnya tetap nanti ada catatannya gitu ya. Maka nanti di proses itu nanti ditawarkan, kemarin berdasarkan kesepakatan saya diminta observasi khusus yang ini gitu ya. Sehingga nanti kalau yang khusus itu sudah disampaikan ya, nanti yang secara umum ya. Jadi itu nanti tambahannya ya. Jadi untuk berikutnya observer ya, hasil observasinya itu juga yang pokok juga harus disampaikan ya. Mungkin itu sedangkan nanti yang bagian peran dan observasi itu nanti penilaiannya saya harus melihat rekamannya, nanti teknis untuk saya bisa melihat nanti bagaimana nanti kita apakah di akhir nanti ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semuanya ini adalah gunanya untuk perbaikan kita bersama-sama. Apakah saya sudah sempurna juga melakukan sebagai observer? Belum juga Bu ini. Jadi sama-sama ya, saya juga tetap saya belajar juga, berusaha belajar menerapkan juga di sekolah saya. Jadi kita di sini nggak ada yang sempurna, nggak ada yang lebih istimewa, tapi bersama-sama saling belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti ke
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sapei atas masukannya. Insya Allah ke depan akan saya perbaiki kembali apa yang sudah menjadi masukan dari Pak Sapei. Kepada Ibu Eni Komartini saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depannya ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Sapei dan Bu Eni Komartini. Baiklah, ini kegiatan pasca observasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.